Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rora Vanessa dengan NIM 22026010 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas sumber dan layanan informasi dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa dengan judul bibliografi beranotasi buku Minangkabau sebagai layanan informasi online berbentuk e-book. Baiklah, sebelumnya teman-teman harus tahu apa itu bibliografi. Bibliografi menurut Soleh adalah publikasi yang memuat daftar dokumen baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun artikel majalah ataupun sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan bidang ilmu, pengetahuan, atau hasil karya seseorang. Adapun tujuan dari bibliografi yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka atau penggunanya. Selain itu, untuk membantu pemustaka dalam mencari dan penelusuran informasi yang mereka butuhkan. Pada kesempatan ini saya membuat produk bibliografi yang bertemakan tentang buku Minangkabau dengan tujuan penulisannya yaitu untuk menjabarkan proses atau tahapan penyusunan bibliografi beranotasi buku Minangkabau di Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Lalu untuk menjelaskan bentuk penyajian dari layanan informasi dari produk bibliografi beranotasi buku Minangkabau di Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Adapun metode penulisannya yaitu yang pertama jenis penulisannya saya menggunakan metode deskriptif, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau deskripsi suatu masalah secara objektif. Tujuan dari metode ini pun untuk mendeskripsikan apa saja yang terjadi selama proses secara langsung dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Lalu ada objek kajian. Objek kajian di produk saya ini yaitu laporan tentang pembuatan buku bibliografi beranotasi buku Minangkabau yang berlokasikan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat yang ada di Jalan Diponegoro nomor 4 Padang, Sumatera Barat. Lalu ada teknik pengumpulan data yang saya pakai yaitu observasi. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan saya langsung meninjau bahan pustaka yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tentang Minangkabau. Lalu ada tahapan kerjanya. Dalam pembuatan bibliografi ini, ada pun tahapan yang saya lalui, yaitu yang pertama mencari dan menelusuri informasi yang berkaitan dengan buku Minangkabau yang ada di perpustakaan tersebut, lalu mengumpulkan data-data informasi yang berkaitan dengan Minangkabau, dan mengumpulkan data semuanya menjadi satu, lalu mengolah data atau menyusun data dan melakukan penyuntingan terhadap data tersebut atau pengeditan. Lalu ada menyajikan data yang sudah selesai melewati penyuntingan dan pengeditan tersebut. Selanjutnya, tahapan pembuatan bibliografi beranotasi buku Minangkabau sebagai layanan informasi online berbentuk e-book. Yang pertama, penentuan judul bibliografi, yaitu yang perlu yang teman-teman pertimbangkan dalam penentuan judul bibliografi ini. Yang pertama, teman-teman harus berdasarkan koleksi yang tersedia di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya saya memilih tentang koleksi Minangkabau. Lalu ada informasi yang teman-teman harus pastikan informasi yang paling banyak diminati berdasarkan keterpakaian koleksi oleh pemustaka di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Provinsi Sumatera Barat. Dan teman-teman pastikan
informasi tersebut jelas dan masih aman, masih lengkap, jadi cukup dalam informasinya cukup dalam pengolahan data informasi. Tidak ada terjadi hambatan dalam mengumpulkan informasinya. Lalu ada pengumpulan bahan pustaka. Pengumpulan bahan pustaka yang saya lakukan yaitu secara langsung ke sumber bahan pustaka, dicek menggunakan metode kayak dicek satu persatu di rak buku yang ada di perpustakaan tersebut. Lalu saya mencatat data yang bagi saya penting dan itu tuh dilakukan dokumentasi berupa foto yang ada pun beberapa data yang perlu dicatat, yaitu pertama judul buku, nama pengarang, informasi mengenai tahun terbit, tempat terbit, penerbit buku, daftar isi yang berguna untuk menjelaskan isi buku tersebut, dan melakukan dokumentasi berupa foto. Selanjutnya, seleksi bahan pustaka. Pada tahapan ini, semua koleksi yang didapatkan tentang Minangkabau dilakukan penyeleksian bahan pustaka, yaitu dengan cara mengecek satu persatu buku koleksi yang didapatkan di Dinas Kearsipan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, lalu menentukan subjek setiap koleksi. Setelah subjeknya sudah ditentukan, akan dilakukan tahapan pengelompokan atau klasifikasi. Pengelompokan ini dilakukan agar koleksi dengan subjek yang sama terkumpul dan tersusun dengan jelas. Jadi memudahkan kita untuk melakukan tahap selanjutnya. Pengelompokan atau klasifikasi pada pembuatan bibliografi beranotasi ini menggunakan klasifikasi notasi angka yang berpedoman kepada ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang mengelompokkan nomor secara berurut. Seperti nomor kayak 001, 002, dan selanjutnya. Lalu ada pembuatan kata kunci. Pada tahapan ini, kata kunci bisa diambil dari judul buku tersebut atau isi yang membahas tentang di dalam buku tersebut. Kata kunci ini berfungsi untuk menggambarkan atau mendefinisikan topik atau isi yang dibahas dalam koleksi bahan pustaka tersebut, serta memudahkan pemustaka dalam penentuan informasi yang dibutuhkan. Kata kunci pun ada aturan, yaitu akan disusun sesuai abjad, lalu tidak boleh menggunakan huruf kapital di awalnya, kecuali ada nama pengarang, nama tempat yang harus diawali dengan huruf kapital. Lalu pemisah antara kata kunci pertama dan kata kunci kedua itu titik koma untuk pemisahnya. Selanjutnya penyusunan indeks. Indeks adalah daftar yang berisi kata atau istilah yang terdapat pada daftar bibliografi yang disusun berdasarkan abjad. Indeks memberikan informasi mengenai halaman tempat atau kata atau istilah yang ditemukan. Tahapan penyusunan indeks di bibliografi dilakukan dengan cara yang pertama, setiap indeks harus diikuti dengan nomor entry atau nomor urut keberadaan informasi bibliografi tersebut. Lalu halaman indeks pada bibliografi beranotasi diletakkan pada halaman terakhir bibliografi. Lalu indeks harus disusun sesuai abjad. Selanjutnya, pengetikan naskah bibliografi. Dalam proses pengetikan naskah, bibliografi yang saya gunakan pada bibliografi saya yaitu menggunakan gaya atau font Times New Roman dengan ukuran huruf 25 dan spasi 1,5 dan pembuatan bibliografi menggunakan gaya penulisan Modern Language Association atau MLA. Penulisan di dalam pengetikan naskah bibliografi ada penulisan nama pengarang. Penulisan nama pengarang pada bibliografi berotasi ditulis dengan cara membalikan nama dan dipisahkan dengan tanda koma. Seperti Musyair Zainuddin menjadi Zainuddin, pemisahnya, lalu Musyair. Adapun selanjutnya penulisan judul buku. Penulisan judul buku harus sesuai dengan yang tertera di dalam buku dan judul dimiringkan. Apabila judul mempunyai anak judul, penulisannya
antara judul dengan anak judul itu tuh tanda titik dua. Lalu ada penulisan impresum. Impresum adalah penjelasan informasi tentang penerbitan buku seperti penerbit, tempat terbit, tahun terbit. Dalam penulisan impresum bibliografi bernotasi diawali dengan tempat terbit yang bisa teman-teman lihat. Ini, tempat terbit, lalu penerbit, tahun terbit. Yang pemisahnya kalau misalnya tempat terbit titik dua, lalu penerbit ombak, koma, 2016 titik. Selanjutnya pembuatan anotasi. Pembuatan anotasi adalah ringkasan dari sebuah buku yang meliputi poin-poin penting dari pembahasan tersebut. Pembuatan anotasi dalam koleksi buku bertujuan agar para pembaca bisa mengetahui pokok bahasan dari koleksi buku tersebut tanpa harus membaca keseluruhan isi buku tersebut. Seperti ini. Lalu tahapan terakhir dalam pembuatan bibliografi itu pemeriksaan naskah akhir bibliografi. Pada tahapan ini, pemeriksaan naskah dilakukan untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam pembuatan bibliografi beranotasi. Yang apabila terdapat kesalahan dalam penulisan bibliografi bisa diperbaiki sebelum diterbitkan atau diperlihatkan kepada pemustaka. Selanjutnya layanan informasi, poin selanjutnya, layanan informasi online berbentuk e-book, bibliografi, berotasi buku Minangkabau. Jadi saya menggunakan setelah pembuatan produk bibliografi berotasi buku Minangkabau ini, yang ada di Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, dan dinyatakan sudah finish atau selesai, lalu saya membuat produk dalam bentuk e-book yang diunggah atau diakses melalui website anyflip.com, layanan informasi online. Kenapa saya memilih layanan informasi online ini? Karena untuk kayak menyediakan informasi secara cepat dan praktis yang digunakan oleh pemustaka. Jadi, dan selain itu pun menghemat biaya di dalam pembuatan seperti biaya pencetakan bibliografi nantinya gitu. Dan bisa diakses secara banyak dan praktis oleh pemustaka. Saya akan memperlihatkan produk bibliografi saya yang saya upload di AnyFlip berupa e-book atau flipbook. Ini cover yang saya lihatkan. Lalu ada kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan untuk mempermudah pemustaka atau yang penggunanya untuk melihat petunjuk dari isinya. Lalu ada bibliografi implementasi tentang subjek adat. Ini. Lalu dengan subjek bahasa, subjek budaya, subjek cerita rakyat, kesenian, pernikahan, dan halaman bagian-bagian terakhir itu indeks pengarang dan indeks subjeknya. Berikut adapun produk bibliografi beranotasi buku Minangkabau dalam bentuk cetak. Bagian pertama yaitu cover, lalu ada kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan, bibliografi dengan subjek adat,
lalu subjek bahasa, subjek budaya, lalu cerita rakyat, kesenian, terakhirnya pernikahan, dan halaman terakhir indeks pengarang dan subjek, lalu cover belakang. Sekian dari presentasi saya hari ini, pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.